Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1851. Akibatnya, kekuatan kita di Dongzhou tidak dapat berkembang, dan sekarang mereka telah mengulurkan tangan mereka ke hutan belantara selatan. Di belakang lelaki tua ini Wu adalah dukungan dari kamar dagang Tianxiu. Huang menggantikan kamar dagang Zijin perdagangan. Kata Yuan Simo satu persatu, ternyata sudah mengerti semuanya. Ya, jika kamu membutuhkan bantuanku, katakan saja padaku. Bastian berkata dengan ringan. Dan di suatu tempat di hutan belantara selatan, seorang pria muda dengan wajah tampan, pakaian indah, dan aura luar biasa berdiri di sini, meminum secangkir teh di tangannya, ketika seorang pria paruh baya berjalan dengan cepat. Bagaimana? Pemuda itu bertanya. Gagal, Lawu dipenggal oleh orang kuat keluarga Yuan di alam hidup dan mati, dan orang-orang lainnya tidak berani bergerak lagi. Pria paruh baya itu berbicara. Aku sudah tahu ini hasilnya. Keluarga Yuan mampu menciptakan kamar dagang Zijin dan mendominasi hutan belantara selatan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk terlibat? Pria muda itu tersenyum ringan. Tuan, Yuan Simo mungkin telah menemukan jejak kita. Kata pria paruh baya itu. Tidak masalah, sudah waktunya untuk bertemu wanita aneh ini dari kamar dagang Zijin Wilderness Selatan. Sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Sudut mulut pemuda itu meringkuk dengan senyum main-main. Sudahkah Anda menyelidiki identitas 20 orang teratas di daftar Qianlong hutan belantara selatan? Pemuda itu bertanya dengan tajam. Sebagian besar dari mereka telah diselidiki dengan jelas, dan masih ada beberapa yang identitasnya belum ditemukan. Kali ini, 5 teratas dari daftar Qianlong hutan belantara selatan harus lahir di antara 4 keluarga besar warisan, Tian Huozong dan Yulingmen. Mereka belum mengirim pemain asli, dan diperkirakan ketika 3 bulan mendekat, para jenius dan monster asli di sekte keluarga mereka akan bergerak, tetapi akan sulit untuk masuk ke daftar naga. Pria paruh baya itu berbicara. Berapa lama sebelum pembukaan rumah gua leluhur di kehancuran selatan? Pemuda itu bertanya lagi. Masih ada 1,5 bulan, Tuan Muda, apakah Anda berencana untuk memasukinya? Kata pria paruh baya itu. Tentu saja, jika tidak, mengapa saya harus datang ke Wilderness Selatan? Ada kilau di mata pemuda itu. Sehari kemudian, sebuah berita menyebar ke seluruh Wilderness Selatan. Kamar dagang Tianxiu cabang Nanhuang di bawah aliansi Sanxiu secara resmi didirikan 2 hari kemudian. Kamar dagang Tianxiu, yang awalnya dikembangkan di Dongzhou, secara resmi akan melangkah ke pengembangan Nanhuang. Toko-toko di pameran dan kamar Tianxiu perdagangan. Begitu berita itu keluar, itu menyebar ke seluruh Nanhuang. Dan semua kekuatan besar mendiskusikannya, ternyata Nanhuang adalah satu-satunya kamar dagang Zijin, dan sekarang kamar dagang Tianxiu, yang didukung oleh kekuatan raksasa aliansi Sanxiu, telah masuk hutan belantara selatan. Itu pasti akan bersaing dengan kamar dagang Zijin. Percikan seperti apa yang akan muncul dari naga penyeberang sungai dan naga lokal? Inilah yang ingin diketahui banyak orang. Tentu saja, kebanyakan orang berpikir bahwa situasi Zijin kamar dagang tidak akan baik. Lagi pula, ada aliansi kultivator biasa di belakang kamar dagang Tianxiu. Aliansi kultivator biasa ini adalah salah satu kekuatan paling kuat di dunia kuno, termasuk 80% dari kultivator biasa di dunia kuno. Ini jelas bukan Zijin kamar dagang diimbangi. Surat undangan dari kamar dagang Tianxiu. Di halaman kecil keluarga Yuan, Bastian dan Yuan Simo sedang duduk bersama, kata mantan terkejut ketika dia melihat surat undangan. Yah,
2 hari kemudian, Kamar Dagang Tianxiu cabang hutan belantara selatan didirikan. Mereka mengundang orang-orang dari semua keluarga kuat di dunia kuno untuk pergi, dan mereka juga mengirimiku surat undangan. Yuan Simo berkata dengan ringan. Kirim undangan ke pesaing Anda, mereka cukup berani, dan mereka tidak takut Anda mengacaukan segalanya. Bastian tersenyum ringan. Mereka tahu aku tidak akan melakukan ini. Lagi pula, mereka didukung oleh aliansi kultivator longgar. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka adalah lawan, Kamar Dagang Zijin kita tidak bisa berbuat banyak. Yuan Simo berkata dengan suara yang dalam, menatap Bastian, ketika saatnya tiba, kamu bisa pergi denganku. Bagus. Bastian setuju tanpa ragu. Aku juga ingin pergi. Feng Yoyo tiba-tiba muncul, menatap Bastian dan Yuan Simo sedang berbicara. Ini. Ayo pergi bersama. Bastian memandang Yuan Simo, yang berkata langsung. 2 hari kemudian, Bastian, Yuan Simo, Feng Yoyo, dan tetua kulit hitam dan putih datang ke sebuah kota besar di hutan belantara selatan. Cabang hutan belantara selatan Kamar Dagang Tianxiu terletak di sini, dan bangunan terbesar dan paling mencolok di tengah digantung dengan plakat dengan 4 karakter Kamar Dagang Tianxiu. Saat ini, Kamar Dagang Tianxiu sangat ramai di dalam dan di luar. Sekelompok besar orang telah berkumpul. Keluarga kerajaan dari 3 kerajaan di hutan belantara selatan, sekte utama, dan 4 keluarga pewaris semuanya telah mengirim orang ke sini tentu saja. Pentingnya Kamar Dagang Budidaya lebih karena aliansi budidaya kasual di belakangnya. Aliansi penggarap lepas adalah raksasa bagi kekuatan hutan belantara selatan. Bahkan 4 keluarga warisan utama sangat lemah di hadapan aliansi penggarap lepas. Secara alami, mereka tidak berani menyinggung, jadi mereka akan memperlakukan pedagang Tianxiu ini begitu banyak. Penting untuk itu. Ketiga Bastian datang ke sini, mengeluarkan surat undangan dan masuk. Sekelompok besar orang berkumpul di sini, semuanya berasal dari berbagai sekte di hutan belantara selatan. Itu kamu. Bocah sialan. Pada saat ini, Yang Wanqian, pemilik lembah Raja Racun, dan pemilik sekte Wanxiang sedang mengobrol, ketika mereka tiba-tiba melihat Bastian, wajahnya menjadi gelap, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang menakutkan. Bocah ini menyebabkan kerugian besar bagi sekte mereka, dan kemudian orang-orang dari Tian Huozong dan Yulingmen juga memperhatikan Bastian. Mereka semua mengenal Bastian, dan ada niat membunuh yang mengerikan di mata mereka. Sepertinya aku punya cukup banyak musuh. Bastian memperhatikan mata pembunuh mereka dan sedikit tersenyum. Angin kecil. Saat ini, sosok Wan Sanyuan muncul di sini, menatap Bastian dengan senyuman di wajahnya. Tuan Sekte Wan. Bastian memandang Wan Sanyuan dan berteriak. Kamu bisa memanggilku paman mulai sekarang. Kamu tidak perlu memanggilku Master Sekte Wan, dan kamu bukan orang luar. Wan Sanyuan membuka mulutnya dan Bastian mengangguk. Tuan Mu ada di sini. Segera suara nyaring terdengar, dan kemudian seorang pria muda yang berpakaian bagus dan mengesankan yang memancarkan temperamen aristokrat masuk, diikuti oleh sekelompok orang, yang semuanya adalah anggota Kamar Dagang Tianxiu. Tuan Mu. Setelah itu, orang-orang yang hadir melihat pemuda yang mengesankan ini dan menyapanya dengan senyuman, terlihat sangat bersemangat. Siapa orang ini? Bastian menatap pemuda itu dan bertanya pada Yuan Simo. Namanya Mu Liancheng, dan dia adalah kepala cabang Kamar Dagang Nanhuang Tianxiu. Dia berasal dari keluarga yang kuat di Kamar Dagang Tianxiu, dan didukung oleh raksasa di aliansi Sanxiu. Lawan. Yuan Simo berbicara. Sepertinya latar belakangnya tidak kecil. Bastian sedikit tersenyum.
Tapi saat ini, mata Mu Liancheng tertuju pada Yuan Simo, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia langsung berjalan mendekat. Nona Yuan, lama tidak bertemu. Mu Liancheng memandang Yuan Simo dan berkata sambil tersenyum. Bab 1852. Tuan Mu, lama tidak bertemu, kata Yuan Simo. Sudah lebih dari setengah tahun sejak terakhir kali kita bertemu di Dongzhou. Kita bertemu lagi, dan kali ini kita harus sering bertemu. Aku baru di Nanhuang, dan kuharap Nona Yuan akan menjagaku. Mu Liancheng memandang Yuan Simo dan berbicara. Kalau begitu, dengan kemampuan dan status Tuan Mu, mengapa saya harus menjagamu? Saya ingin meminta Tuan Mu untuk memaafkan saya, dan jangan bunuh kamar dagang Zijin saya. Yuan Simo mengatakan sesuatu dalam kata-katanya. Nona Yuan, kali ini kamar dagang Tianxiu mendirikan cabang di Nanhuang adalah maksud di atas, dan mereka telah memutuskan bahwa hanya akan ada satu kamar dagang di Nanhuang di masa depan, dan itu adalah kamar Tianxiu. Perdagangan, kata Mu Liancheng langsung. Itu bukan apa-apa untuk dibicarakan. Kita akan membunuh kamar dagang Zijin kita. Yuan Simo membuka mulutnya dan mengerutkan kening. Ada cara lain bagi kamar dagang Zijinmu untuk terus bertahan di hutan belantara selatan? Mu Liancheng menatap Yuan Simo. Apa? Yuan Simo bertanya. Itu berarti kamu menjadi wanitaku. Selama Nona Yuan bersedia menjadi wanitaku, aku dapat menjamin bahwa kamar dagang Zijin akan terus ada di Nanhuang. Mu Liancheng berkata dengan percaya diri. Yuan Simo mengerutkan kening setelah mendengar ini. Kakak, kamu berencana memanfaatkan api untuk merampok? Bastian memandang Mu Liancheng dan berkata tanpa sadar. Siapa kamu? Mu Liancheng melirik Bastian. Dia laki-laki saya. Sebelum Bastian dapat berbicara, Yuan Simo berbicara langsung. Kamu laki-laki. Mu Liancheng mengerutkan kening, wajahnya sedikit tenggelam, dan matanya sedikit terkondensasi menjadi jarum, memperhatikan Bastian. Ya, aku suaminya. Bastian berkata belak-belakan, dan merangkul pinggang ramping Yuan Simo, dan mereka berdua bersandar erat. Segera, cahaya dingin melintas di pupil Mu Liancheng, dan dia memandang Yuan Simo. Saya tidak menyangka Miss Yuan telah menemukan seorang pria, dan saya berencana untuk membantu Miss Yuan. Jika itu masalahnya, maka saya tidak dapat menahannya. Mu Liancheng berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan jika kamar dagang Tianxiu Anda memiliki latar belakang yang kuat, tidak akan mudah bagi kamar dagang Zijin saya untuk menghilang dari hutan belantara selatan. Yuan Simo berkata dengan suara yang dalam. Itu orang lain, tapi bagi saya, Mu Liancheng, saya pasti bisa melakukan apa yang ingin saya lakukan. Di masa depan, hanya akan ada satu kamar dagang di Nanhuang, dan itu adalah kamar dagang Tianxiu. Saya yakin Nona Yuan suatu hari akan secara pribadi datang untuk memohon padaku, aku menantikan kedatanganmu, nyatanya, aku tidak keberatan bermain dengan wanita-wanita lain. Mu Liancheng mencibir, berbalik dan pergi. Pria mesum ini, aku ingin mengajarnya. Bastian menatap Mu Liancheng, cemberut. Jangan impulsif. Yuan Simo berbisik pelan, lalu berkata. Bisakah kamu melepaskan tanganmu? Saat ini Yuan Simo menatap Bastian dan berkata. Aduh, maaf. Bastian tersenyum canggung, dengan cepat melepaskan tangan yang memegang pinggang Yuan Simo, dan mengatakan sesuatu yang misterius, pinggangmu selembut bibirmu. Setelah mengatakan ini, raut wajah Yuan Simo berubah, dan wajahnya memerah, sementara Bastian sangat malu, dan diam-diam memarahi dirinya sendiri karena mengucapkan kalimat seperti itu dengan begitu mudahnya, membuatnya sangat memalukan.
Bolehkah aku memberi mereka pelajaran untukmu? Saat ini, Feng Yoyo mengucapkan sepatah kata yang menghilangkan rasa malunya. Bagaimana kamu memberi mereka pelajaran? Bastian terkejut sesaat dan menatap Feng Yoyo dengan ekspresi bingung. Hehe, kamu akan tahu nanti. Feng Yoyo tersenyum misterius. Bum bum bum. Detik berikutnya, hembusan angin menyapu seluruh cabang kamar dagang Tianxiu, dan tornado berubah menjadi naga raksasa dan menyapu, mengejutkan semua orang di kota. Dengan keras, bangunan mewah dari cabang kamar dagang Tianxiu dihancurkan oleh badai, dan seluruh bangunan runtuh sepenuhnya, menyebabkan pemandangan menjadi panik. Untungnya, orang-orang di cabang ini semuanya adalah pejuang yang kuat, jadi tidak banyak yang terluka, tetapi hari ini, hal semacam ini terjadi ketika cabang kamar dagang Tianxiu baru saja didirikan, itu pasti hal yang sangat memalukan. Apa yang terjadi di sini? Mu Liancheng keluar dari reruntuhan karena malu, berteriak dengan ekspresi dingin dan marah, ekspresinya sangat jelek. Apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, Yuan Zimo juga memiliki ekspresi tertegun di wajahnya, sementara Bastian menatap Feng Yoyo, dan yang terakhir tersenyum, jelas Feng Yoyo yang melakukan ini. Kemampuan gadis ini sangat kuat, apa identitasnya? Mata Bastian sedikit menyipit, dan dia terus menebak identitas gadis Feng Yoyo ini. Feng Yoyo ini dapat dilihat dari terbang keluar dari jurang sebelumnya dan tangannya saat ini. Dia jelas tidak sederhana, tapi dia tidak tahu siapa identitas aslinya, tanya Bastian. Gadis ini tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Biarkan Daniel Angin sangat penasaran. Bumi, Cina. Pegunungan Kunlun. Dalam kehampaan, sesosok muncul di sini dari udara tipis. Sudah 10 tahun, dan akhirnya aku kembali. Sosok ini membuka tangannya, memeluk langit dan bumi, merasakan nafas bumi. Dan orang ini adalah Chen Bastian. Hei, aura bumi meningkat begitu banyak? Apa yang terjadi? Tiba-tiba mata Chen Bastian membeku, dan ekspresi kaget muncul di matanya, jelas menyadari masalah peningkatan aura di udara. Tidak masalah, kembali dan temui ayahmu dulu. Chen Bastian bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian tubuhnya menghilang di tempatnya. Yanjing, keluarga Bastian. Saat ini, Bastian Yuanshan, lelaki tua dari keluarga Bastian, sedang duduk di halaman kecil ini, minum teh, terlihat kesepian dan agak kesepian. Desir. Detik berikutnya, tubuh Chen Bastian muncul di keluarga Bastian, dan dengan sekilas indera spiritualnya, dia menemukan lokasi Bastian Yuanshan, dan langsung menuju ke halaman kecil. Ayah. Chen Bastian menatap ayahnya yang sudah tidak dia lihat selama lebih dari 10 tahun, dan mau tidak mau memanggil, dengan ekspresi rumit di matanya. KL1K. Ketika Bastian Yuanshan mendengar suara Chen Bastian dan melihat Chen Bastian muncul di depannya, cangkir teh di tangannya jatuh ke tanah dan pecah karena terkejut, dia tertegun dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Pagi, nak. Teriak Bastian Yuanshan dengan bibir gemetar, dengan tatapan tak percaya di matanya. Ayah! Maafkan aku! Chen Bastian berjalan tepat di depan Bastian Yuanshan dan berlutut di tanah dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Apakah Chen Er benar-benar kamu? Apakah kamu benar-benar kembali? Nada suara Bastian Yuanshan menjadi gelisah. Dan dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh Chen Bastian, seolah dia masih tidak percaya fakta ini. Lagi pula, Chen Bastian menghilang selama lebih dari 10 tahun, dan Bastian Yuanshan mengira dia sudah mati, jadi sulit dipercaya bahwa dia tiba-tiba muncul sekarang. Ayah, ini aku. Aku kembali.
maaf telah mengkhawatirkanmu selama lebih dari 10 tahun. Chen Bastian meraih tangan Bastian Yuanshan dan meletakkannya di wajahnya untuk menyentuhnya, dengan kerinduan yang mendalam di matanya pada saat yang bersamaan. Bab 1853. Chen Er, anakku, kamu akhirnya kembali, senang kamu tidak mati. Bastian Yuanshan berbicara dengan sangat bersemangat, dengan ekspresi gembira di wajahnya, menangis karena gembira, dengan air mata berlinang. Ayah! Han Bastian memanggil dengan ramah, dan ayah dan anak itu berpelukan. Kakak kedua. Pada saat ini, sosok Han Bastian berjalan ke halaman kecil. Ketika dia melihat saudara laki-lakinya yang kedua, yang sudah 10 tahun tidak dia lihat, ekspresinya juga tertegun. Kemudian dia berteriak dengan penuh semangat, dan langsung bergegas pergi. Datang ke sini. Kakak ketiga. Chen Bastian melepaskan Bastian Yuanshan, dan menatap Han Bastian. Kakak ketiga, sepertinya tubuhmu lebih kuat. Chen Bastian memandang Han Bastian dan berkata sambil tersenyum. Kakak kedua, apakah ini benar-benar kamu? Apakah aku benar-benar tidak bermimpi? Apakah kamu benar-benar kembali? Han Bastian memandang Chen Bastian dengan tidak percaya saat ini. Ya, aku kembali. Bastian Chen mengangguk. Segera, Han Bastian bergegas dan memeluk Chen Bastian, kedua bersaudara itu kembali berpelukan setelah berpisah selama lebih dari 10 tahun. Kakak kedua, tahukah kamu bahwa aku telah mencarimu selama bertahun-tahun, dan aku sangat merindukanmu, kupikir aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu lagi dalam hidup ini. Han Bastian berkata dengan sangat bersemangat. Aku kembali, maafkan aku pergi tanpa pamit sebelumnya, yang membuatmu mengkhawatirkanku. Kata Chen Bastian dengan suara yang dalam. Ngomong-ngomong, di mana kakak laki-lakinya? Bagaimana dengan yang lainnya, dan Yixing dan yang lainnya? Kenapa kamu tidak melihatnya? Chen Bastian menatap Han Bastian dan berkata, segera ekspresi Han Bastian dan Bastian Yuanshan berubah. Ada apa? Han Bastian bertanya, menatap mereka berdua. Segera, Han Bastian menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu dan apa yang terjadi ketika Bastian muncul kemudian, dan dia berbicara selama setengah jam. Setelah mendengar ini, wajah Chen Bastian juga terus berubah, dengan ekspresi rumit di matanya. Hei, nasib baik menipu orang-orang. Chen Bastian menghela nafas dalam-dalam. Chen Er, aku minta maaf untukmu. Aku menyebabkan Sui King mati secara tragis, dan Daniel telah berkeliaran di luar sendirian selama lebih dari 10 tahun. Bastian Yuanshan memandang Chen Bastian dan berkata dengan rasa bersalah. Ayah, saya tidak dapat menyalahkan Anda untuk ini. Saya hanya dapat mengatakan bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan. Tetapi Sui King belum mati, dia masih memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Kata Bastian Chen. Daniel mengatakan hal yang sama, jadi dia pergi ke dunia kuno itu untuk menemukan sesuatu untuk menghidupkan kembali kakak ipar kedua. Kata Han Bastian dengan suara yang dalam. Aku tidak menyangka anak ini pergi ke dunia kuno, dan aku tidak tahu bagaimana kabarnya di dunia kuno. Itu adalah tempat di mana kematian bisa terjadi kapan saja. Bastian Chen menghela nafas. Aku yakin Daniel akan baik-baik saja, tapi anak ini cukup cakap. Dia menemukan banyak menantu perempuan untukmu, dan 2 di antaranya sedang hamil, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kata Han Bastian sambil tersenyum. Benarkah? Anak ini jauh lebih baik daripada ayah dan aku. Aku tidak menyangka akan menjadi kakek secepat ini. Chen Bastian tersenyum sedikit. Pada saat yang sama, di dunia seni bela diri, Shushan.
Raungan yang menghancurkan bumi datang dari kedalaman Gunung Shu, dan kemudian momentum yang menakutkan meletus, menyapu seluruh dunia. Di sebuah gua tertentu di Gunung Shu, seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang, jubah tao, pedang panjang di punggungnya, janggut putih panjang dan alis putih keluar. Seluruh tubuh memancarkan vitalitas yang kuat, perasaan sehat dan hangat, penuh nafas. Sama sekali tidak seperti orang tua, tetapi seperti pemuda berusia 20-an dan 30-an. Orang ini adalah Patriark Taishang dari Shushan, yang telah hidup selama hampir 1000 tahun. Ratusan tahun yang lalu, karena tenggat waktu semakin dekat, dia mundur untuk mencari terobosan, tetapi dia tidak dapat menerobos untuk waktu yang lama, dan miliknya vitalitas hampir hilang sama sekali. Tanpa diduga, peningkatan aura bumi yang tiba-tiba kali ini memberinya kesempatan untuk menembus kekuatannya dalam satu gerakan, menembus batas hidup dan mati, dan vitalitas dalam tubuhnya pulih kembali. Lihat Patriark Taishang. Selamat kepada Patriark Taishang karena telah menembus batas dan berhasil keluar dari bea cukai. Pada saat ini, Patriark Shushan, King Yun dan sekelompok tetua tertinggi Shushan datang ke sini satu demi satu, menatap lelaki tua itu dan berteriak dengan hormat. Ceritakan tentang situasi saat ini di dunia luar. Patriark Taishang dari Shushan berbicara, dan kemudian King Yun menceritakan semua hal yang terjadi di Shushan, termasuk Feng Meng dan Bastian. Juga minta leluhur Taishang untuk menjadi penguasa Shushan kita. Hancurkan Feng Meng, dan biarkan kita Shushan menjadi pemimpin dunia seni bela diri lagi. King Yun memandang Patriark Taishang dan berkata, "Aku tidak berharap jenius yang begitu kuat muncul di bumi ini setelah waktu yang lama, tapi menggertakku adalah kejahatan yang tak termaafkan, Shushan." Patriark Taishang menggeram, cahaya dingin melintas di matanya, dan aura sedingin es melonjak dari tubuhnya, yang langsung membuat King Yun dan yang lainnya gemetar, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Dan di Villa Tianhai Bastian, sosok Chen Bastian muncul di sini, ditemani oleh Han Bastian. "Ini Villa Bastian, tempat tinggal sekelompok wanita Daniel," kata Bastian Han. "Bocah ini sangat kuat untuk menemukan begitu banyak istri yang secantik bunga. Apakah ini akan menjadi seorang kaisar dan membuka harem?" Chen Bastian melirik villa itu, tersenyum tipis, lalu masuk. "Siapa kamu? Berhenti!" Saat ini, para penjaga di villa bergegas keluar, menatap Chen Bastian dan langsung berteriak, "Ini aku!" Han Bastian yang datang, dan penjaga itu mengenal Han Bastian, jadi dia segera mundur. Segera, keduanya masuk ke villa, tempat Hong Mei, Ji Sanyang, Yan Ruyu, dan wanita lain berkumpul. "Paman ketiga, kamu di sini?" Hong Mei memandang Han Bastian dan berkata lebih dulu, dan semua gadis menoleh. Tapi mereka segera memperhatikan Chen Bastian, karena Chen Bastian dan Bastian terlihat agak mirip. "Izinkan saya memperkenalkan ini kepada Anda. Ini adalah ayah Daniel, Chen Bastian, yang juga saudara laki-laki kedua saya, dan tentu saja ayah mertua Anda." Han Bastian menunjuk ke Chen Bastian dan memperkenalkan. Ketika gadis-gadis itu mendengar ini, mereka terlihat sangat terkejut, dan memandang Chen Bastian dengan tidak percaya. Mereka semua tahu bahwa Chen Bastian telah hilang selama lebih dari 10 tahun, dan menurut Bastian Feng, ayahnya telah pergi ke dunia kuno. Apakah itu tiba-tiba muncul di sini? Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat panggil ayah mertuamu. Hati-hati jangan sampai kakak laki-lakiku yang kedua tidak mengenalimu sebagai menantunya. Han Bastian bercanda. "Halo, ayah mertua, saya Hong Mei." Hong Mei menatap Chen Bastian terlebih dahulu dan berkata, Yan Ruyu dan para gadis semuanya berbicara dengan malu-malu, tidak berani mengabaikannya. "Oke,
jangan terlalu sopan, aku di sini untuk menemuimu. Chen Bastian menatap gadis-gadis itu sejenak, menatap Hong Mei dan Lu Sueking, dan berkata, kalian berdua mengandung keturunan keluarga Bastian saya, itu sangat bagus. Ketika Hong Mei dan Lu Sueking mendengar pujian ayah mertua Chen Bastian, wajah mereka sedikit memerah. Itu yang harus kita lakukan. Hong Mei membuka mulut dan berkata, sayang sekali Daniel telah pergi ke dunia kuno, jadi aku tidak bisa tinggal di sisimu. Aku telah bersalah padamu. Kata Bastian Chen. Bab 1854. Jangan salah paham. Kami tahu bahwa dia pergi ke dunia kuno untuk menyelamatkan tunangannya dan mencari cara untuk menyelamatkan ibu mertuanya. Kami bisa mengerti. Lu Sueking berkata dengan cepat. Tunangan? Dongfang Yanran? Kata Bastian Chen. Tidak. Hong Mei menggelengkan kepalanya dan menceritakan tentang Rizka. Istana Dewa Bulan. Mata Chen Bastian membeku, dan ada kilauan di matanya. Istana Yueshen sangat berani, bahkan berani menangkap menantu perempuanku Chen Bastian, dan berani mempermalukan anakku seperti ini. Cahaya dingin melintas di mata Chen Bastian, dan embusan napas dingin keluar dari seluruh tubuhnya. Oke, kalian istirahat dulu, aku akan pergi ke Feng Meng untuk melihat-lihat. Chen Bastian memandangi gadis-gadis itu dan berkata, dunia seni bela diri, Feng Meng. Sekarang Feng Meng telah berkembang sangat kuat, dengan lebih dari 5.000 murid, lebih dari 3.000 murid dari sekte luar, mulai dari Ming Jin hingga Gang Qi, dan hampir 1.000 murid dari sekte dalam, semuanya ada lebih dari 100-an keberadaan di alam Gang Qi, dan ada ratusan di antaranya di alam Qi padat. Ada juga beberapa alam suci dan alam surga, dan ini semua karena formasi pengumpulan roh yang ditinggalkan oleh Bastian dan tumpukan sumber daya kultivasi yang ditinggalkannya, kekuatannya meningkat pesat, dan sekarang tidak ada seorang pun di seluruh bumi yang bisa bersaing dengan Feng Meng. Orang-orang dari aliansi angin keluar. Pada saat ini, suara genderang malam dan lonceng pagi bergema di seluruh Feng Meng. Di atas Feng Meng, Patriark Taishang dari Shushan dan King Yun Yisu semuanya muncul di sini, dengan sepasang jari kaki yang terlihat bersemangat. Desir-desir-desir. Pada saat ini, Jian Yun, Kuang Shi, Sui Luocha, Dongfang Yanran dan yang lainnya semuanya bergegas keluar dari Wind Alliance, datang ke kehampaan, dan melihat langsung ke sekelompok orang Shushan. Orang-orang dari Shushan. Apa yang ingin kamu lakukan Shushan? Jian Yun melirik King Yun, dan berteriak dengan tajam. Apakah kamu itu Bastian? Patriark Taishang memandang Jian Yun dan berkata dengan suara yang dalam. Leluhur Taishang, dia bukan Bastian, dia adalah salah satu bawahan Bastian. King Yun berkata dengan cepat. Sangat menarik bahwa seorang bawahan dapat mencapai kekuatan tingkat pertama dari alam hollow. Patriark Taishang dari Shushan menatap Jian Yun dan berkata. Siapa kamu? Jian Yun menatap lelaki tua itu, alisnya. Kepalanya sedikit berkerut, ekspresi kewaspadaan muncul di wajahnya, dan niat pedang yang mengerikan akan meledak. Saya adalah leluhur Shushan Taishang. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk berlindung di Shushan saya. Saya dapat menyelamatkan hidup Anda. Patriark Taishang dari Gunung Shu memandang Jian Yun dan yang lainnya dengan sikap superior dan berkata. Mendengar kata-kata pihak lain, Jian Yun dan yang lainnya terkejut, dan singa liar itu berkata langsung, orang tua yang bau, kamu belum bangun dari mimpi, tetapi kamu, Shushan, ingin Feng Meng kami bergabung denganmu. Lakukan kamu memiliki kemampuan itu? Desir. Mata tajam Patriark Taishang menyapu ke arah singa gila, dan menunjuk ke singa gila,
Energi pedang yang ganas dan menakutkan langsung merobek kekosongan dan menembak ke arah singa gila. Kecepatannya sangat cepat, dan semua orang yang hadir, termasuk Wild Singa tidak bereaksi sama sekali. Bang! Pada saat ini, suara dentang yang jelas terdengar, dan Jian Yun muncul di depan singa liar, dengan pedang di tangannya, diayunkan, menghancurkan energi pedang, dan apa yang dia pegang di tangannya adalah kekaisaran tingkat tinggi. Senjata pedang-pedang Kunlun diberikan kepadanya oleh Bastian. Pedang yang sangat kuat. Patriark Taishang menatap pedang Kunlun di tangan Jian Yun, sinar melintas di matanya, dan dia mengayunkan pedang panjang di belakangnya secara langsung, meledak dengan aura yang menakutkan. Kekuatan Patriark Shushan Taishang ini telah mencapai tingkat ketiga dari alam berongga, memegang pedang berkualitas tinggi dan langsung membunuh Jian Yun. Bum bum bum. Jian Yun bergegas tanpa ragu-ragu, melepaskan niat pedang yang menakutkan di sekujur tubuhnya, matanya bersinar dengan cahaya pedang, memegang pedang Kunlun di tangannya, dan kekuatan pedang yang menakutkan dilepaskan, membuat auranya tidak kalah sama sekali. Tingkat ketiga dari momentum Fangdong Void Realm. Keduanya bertarung dengan sengit bersama-sama, dan riak energi yang mengerikan meletus, dan akibat mengerikan dari pertempuran itu langsung merobek kehampaan. Meskipun kekuatan Patriark Taishang ini dua alam lebih tinggi dari Jian Yun telah memahami warisan dari Void Sword Master. Pemahaman niat pedang-pedang telah membuat kemajuan besar, dan hanya dengan niat pedang yang kuat yang memungkinkannya untuk bertarung langsung di dua alam. Saat ini, sosok Chen Bastian dan Han Bastian muncul di sini. Chen Bastian melihat pertempuran di depannya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Apakah pemuda itu bertarung di bawah-bawahan Daniel? Chen Bastian bertanya pada Han Bastian. Itu benar, sepertinya yang terkuat di antara bawahan Daniel. Kata Bastian Han. Tidak buruk, untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang jalan pedang, kamu adalah seorang jenius yang langka dari jalan pedang. Daniel benar-benar beruntung. Dia tidak hanya menemukan begitu banyak istri, tetapi dia juga memiliki bawahan yang begitu jenius. Bastian Chen menghela nafas. Boom! Pada saat ini, raungan terdengar, dan Jian Yun dan Patriark Shushan Taishang melepaskan serangan yang mengerikan, dan keduanya jatuh ke belakang. Patriark Taishang meninggalkan beberapa bekas pedang yang dalam di tubuhnya, semuanya terluka oleh pedang Kunlun, lukanya serius, tapi Jian Yun tidak terluka. Kamu benar-benar memiliki pemahaman yang mendalam tentang jalan pedang. Patriark Shushan Taishang memandang Jian Yun dengan tak percaya. Satu pedang vertikal dan horizontal. Dunia akan hancur. Jian Yun memegang pedang Kunlun, matanya memancarkan cahaya pedang, dan niat pedang yang menakutkan dilepaskan dari tubuhnya. Niat pedang ini melambung ke langit, seolah ingin menghancurkan dunia. Memanggil. Wajah Jian Yun acuh tak acuh, dan pedang melintas seperti kilat. Cahaya menyilaukan melintas di mata semua orang. Niat pedang yang menakutkan menyelimuti hati semua orang. Poh! Detik berikutnya, panah darah meledak dari tubuh Patriark Taishang Gunung Shushan, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak, berubah menjadi tumpukan hujan darah dan jatuh, membuat orang-orang Gunung Shushan tertegun. Jian Yun memandang kelompok orang ini dengan acuh tak acuh, dan kemudian memenggal kepala King Yun dan yang lainnya tanpa belas kasihan. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa mereka tidak hanya tidak menjadikan Shushan nomor satu di dunia seni bela diri lagi, tetapi mereka semua mati. Ini dia. Tepuk tangan. Pada saat ini, terdengar tepuk tangan meriah, dan Chen Bastian keluar sambil bertepuk tangan. Siapa kamu? Jian Yun menyaksikan mata Chen Bastian memadat, dan tatapan waspada muncul di matanya. Jangan khawatir,
ini ayah bosmu. Han Bastian datang dan berkata, ayah tuan muda? Jian Yun terkejut, Kuang Shi, Dongfang Yanran dan yang lainnya semua menatap Chen Bastian dengan ekspresi kaget di mata mereka. Tidak buruk, itu memiliki potensi. Chen Bastian memandang Jian Yun dan tersenyum. Paman Bastian. Saat ini, Dongfang Yanran mendatangi Chen Bastian dan memanggil dengan ramah. Kamu. Chen Bastian memandang Dongfang Yanran dengan sedikit terkejut. Saya Dongfang Yanran. Dongfang Yanran berkata langsung. Bab 1855. Kamu adalah Yanran. Aku tidak menyangka kamu tumbuh sebesar ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar saudara Dongfang? Chen Bastian memandang Dongfang Yanran dan berkata sambil tersenyum. Ayahku sudah meninggal. Kata Dongfang Yanran dengan ekspresi sedih. Kakak Dongfang meninggal? Hei, sayang sekali, aku masih ingin kembali dan berbicara dengannya. Chen Bastian menyesal. Di lembah Tianlong, di gunung tempat Bastian dan Yunzi Bastian tinggal sebelumnya, di ruang rahasia gua tempat tubuh ibu Bastian ditempatkan, sosok Chen Bastian muncul di sini, memandangi tubuh di atas lapisan es. Mata menunjukkan cinta dan kerinduan yang mendalam. Sui King, aku datang untuk menemuimu. Maaf, sudah lama tidak bertemu denganmu, dan aku masih tidak bisa menyelamatkanmu. Aku tidak kompeten. Chen Bastian mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah yang Sui King. Dengan rasa bersalah yang mendalam di matanya, dia menatap Yang Sui King dengan penuh kasih sayang. Kemudian wajah Chen Bastian berubah, dan tatapan tegas muncul di matanya. Jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak terkalahkan dan membunuh semua orang di dunia, aku akan menyelamatkanmu dan membuatmu membuka mata dan melihatku lagi. Seperti yang dikatakan Chen Bastian, niat membunuh yang mengerikan dilepaskan ke seluruh tubuhnya, jejak hitam muncul di antara alisnya, tetapi Chen Bastian tidak menyadarinya. Chen Bastian menundukkan kepalanya dan mencium bibir Yang Sui King dengan ringan sebelum pergi dari sini. Alam Kunlun, jauh di dalam area terlarang Tianluo, di sebuah gua, seorang lelaki tua dikunci di sini, dan ada seekor binatang suci berlutut di sini di sampingnya. Binatang suci ini persis seperti Bastian di area terlarang. Binatang yang saya lihat. Saat ini, sosok Chen Bastian muncul di dalam gua. Kamu di sini. Pria tua itu membuka matanya, menatap Chen Bastian, dan berbisik. Aku bilang aku akan datang. Chen Bastian meludah dengan lembut. Setelah tinggal di Tiongkok selama 2 hari, Chen Bastian mengeluarkan banyak pil ampuh untuk membantu para wanita Bastian dan orang-orang Feng Meng untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan gadis-gadis itu langsung dipromosikan ke tingkat terendah surga dan manusia oleh Chen Bastian intinya. Adapun kekuatan keseluruhan dari aliansi angin, itu telah meningkat pesat lagi. Ada lebih dari selusin orang di alam piling, dan singa liar semuanya telah menembus ke alam berongga dengan bantuan Chen Bastian. Aku siap untuk kembali ke dunia kuno, aku ingin membawamu ke dunia kuno bersama. Di aliansi angin, Chen Bastian memandang Jian Yun dan berkata, Aku. Jian Yun tampak sedikit ragu-ragu. Bakatmu dalam ilmu pedang sangat kuat, dan kamu dapat berkembang lebih baik di dunia kuno. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melatihmu, sehingga kamu juga dapat membantu Daniel untuk bertarung bersamanya di masa depan. Adapun aliansi angin. Saat ini ada begitu banyak orang di alam void, dan seluruh Cina tidak dapat menemukan siapapun yang dapat mengancam aliansi angin, dan dengan pil yang saya tinggalkan untuk mereka, kekuatan mereka akan sangat kuat. Segera meningkat. Itu akan terjadi hanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat pada saat itu, jangan khawatir. Chen Bastian memandang Jian Yun dan berkata,
Oke, aku bersedia pergi ke dunia kuno bersamamu. Jian Yun akhirnya mengangguk, berpikir dalam hati, Tuan muda, saya di sini, tunggu saya. Dan Chen Bastian tidak hanya membawa Jian Yun ke dunia kuno, tetapi juga membawa dua bersaudara, harimau besar dan dua harimau, ke dunia kuno. Keduanya berlatih kungfu Tongtian Shen Quan tingkat suci, dan kekuatan mereka telah meningkat. Sudah menginjak tanah memasuki alam spiritual. Di masa depan, dua master yang mencapai langit juga akan lahir. Alam kuno, kehancuran selatan. Setelah tinggal di kota Ziun selama beberapa hari, Feng Youyo ingin melihat tempat lain, jadi dia tidak punya pilihan selain berpisah dengan Liu Xuan'er dan yang lainnya lagi, dan meninggalkan kota Ziun bersama Feng Youyo. Tentu saja, ada juga Shuanglao hitam putih, Zhang Long dan Xiao Hu. Adapun Luo Qianyu dan Yun Tianxiao, mereka tidak terus mengikuti, tetapi terus meningkatkan kekuatan mereka. Di sebuah kota di hutan belantara selatan, seorang pria dengan pakaian compang-camping, tubuh berlumuran darah, seorang pria jangkung dan perkasa dengan rambut acak-acakan sedang berlari dengan tergesa-gesa, napasnya lemah, dan dia tampaknya terluka parah. Desir-desir-desir. Pada saat ini, sosok-sosok beterbangan, dan muncul di depan Tiantu dalam sekejap, langsung mengelilinginya, dengan aura menakutkan yang menindasnya. Tiantu begitu hancur hingga seteguk darah keluar di tempat. Dia jatuh ke tanah, wajahnya pucat. Kamu memiliki sedikit keterampilan, jadi kamu bisa kabur seperti ini, tapi sayangnya kamu tidak bisa lepas dari telapak tangan kami. Seorang pria di tingkat pertama alam jiwa memandang Tiantu dan mendengus dingin, tatapan jijik muncul di matanya. Sialan kalian semua! Tiantu menatap orang-orang ini dengan kebencian yang mendalam di matanya. Ambil itu! Pria di tingkat pertama dari kondisi jiwa berteriak dengan dingin, dan segera sekelompok orang itu bergegas menuju Tiantu dan ingin membawanya pergi. Berhenti! Suara minuman dingin tiba-tiba terdengar. Siapa? Sekelompok orang tampak tercengang sejenak, dan mengalihkan pandangan mereka ke belakang, dan melihat beberapa sosok berjalan mendekat. Pemimpinnya adalah Bastian, menatap Tiantu yang jatuh ke tanah, terlihat sangat bersemangat. Bastian awalnya datang ke sini untuk bermain dengan Feng Youyo, tetapi tiba-tiba menemukan Tiantu secara tidak sengaja. SP, Tuan Muda. Tapi Tiantu melihat penampilan Bastian, ekspresinya sangat bersemangat, dan dia segera berteriak. Siapa kamu? Klan Sikong sedang ada urusan, keluar dari sini. Pria di tingkat pertama Sol Real memandang Bastian dan berteriak dengan dingin. Boom! Bastian melompat keluar, meninju pria itu dengan keras, dan mengirim pria itu terbang di tempat. Yang terakhir jatuh ke tanah dan menyemburkan seteguk darah. Setelah itu, Naga dan Xiao Hu menembak satu demi satu, langsung membunuh semua orang ini. Tuan Muda! Tiantu memandang Bastian dan berteriak dengan penuh semangat. Bagaimana kabarmu, Tiantu? Bastian dengan cepat datang ke sisi Tiantu dan membantunya berdiri. Tuan Muda, aku baik-baik saja. Senang bertemu denganmu lagi. Tiantu memandang Bastian dengan penuh semangat, darah masih menetes dari sudut mulutnya, meneteskan darah ke seluruh tubuhnya. Ayo, ambil ramuan penyembuhan untuk pulih. Bastian berkata dengan cepat, dan mengeluarkan pil untuk diminum Tiantu. 1 jam kemudian, luka Tiantu pulih, dan darah Dewa Penyihir diaktifkan, dan kemampuan pemulihan fisik Tiantu juga sangat cepat. Tiantu, kenapa kamu datang ke dunia kuno? Dan bagaimana kamu diburu oleh klan Sikong? Melihat Tiantu pulih, Bastian bertanya dengan cepat. Segera, Tiantu berbicara tentang mereka berlima yang datang ke dunia kuno. Karena kami punya banyak uang, kami harus melarikan diri,
Tetapi tanpa diduga, kami semua terpisah secara tak terduga. Kata Tiantu. Qian Duoduo, yang datang ke dunia kuno dan berpura-pura menjadi anak laki-laki, benar-benar pantas dipukuli. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Bastian mengutuk, tapi matanya masih sangat mengkhawatirkan Qian Duoduo dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka semua adalah teman dan saudara laki-lakinya. Ngomong-ngomong, bagaimana denganmu dan klan Sikong? Bastian menatap Tiantu dengan rasa ingin tahu. Setelah saya terpisah dari mereka, saya tinggal sendirian selama beberapa hari, tetapi tiba-tiba bertemu dengan sesama klan saya. Kata Tiantu. Seorang anggota klanmu? Seorang anggota klanmu? Bastian tercengang, mengungkapkan ekspresi keheranan.